messages for me is personally addressed. And anyone there before me should be a criminal offense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang BS Channel. Oke teman-teman, libur telah tiba, jadi saatnya kita mudik ya. Yang Natal dan Tahun Baru biasa dari Jakarta, Pulau Jawa itu ke Medan ya, Sumatera lah kebanyakan ya. Dan yang dari Sumatera juga, dari Medan juga banyak yang ke Jakarta sih ya. Jadi untuk berkendara supaya aman dan tidak capek, tidak menyebabkan kecelakaan, kita lelah mungkin perjalanan jauh, enaknya tuh pakai Honda Sensing. Honda Sensing itu ada 5 macam, tapi ada yang pertama tuh ada ya CMBS, Auto High Beam, Adaptive Cruise Control, RDM, LCAS ya, seperti itu ya. Jadi yang saya pakai itu sering di jalan tol, Adaptive Cruise Control. Dia bisa autopilot, dia mengikuti mobil di depan ya. Kita setel di sini ya, dari main set langsung mengikut ya, nanti ada caranya. Jadi tidak pegel ya, hampir sama dengan cruise control, tapi ini adaptive cruise control. Kalau dia cruise control dia hanya kecepatan 100, kita setel hanya 100 saja. Ini tidak, dia mengikuti mobil depan, dia ngerem kita ngerem, dia kencang mengikuti mobil depan. Lalu untuk jalan tol itu ya, tapi kalau untuk jalan macet saya menggunakan fitur brake hold, tidak capek ya, tidak capek, jadi gampang lah ya. Tinggal posisi D, posisi jalan, tinggal gas rem saja, tidak pegel, tidak ubah-ubah posisi tuas ya, hanya D saja. Brake hold, tidak capek, gas rem ya. Jadi itu yang sering saya pakai di jalan tol dan jalan macet. Oke, langsung aja kita lihat videonya sebagai berikut. Oke teman-teman, jadi ini adalah tutorial cara mengaktifkan fitur Honda Sensing, yang salah satunya yaitu Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow atau ACC with LSF yang ada pada mobil Honda seperti CR-V, HR-V, BR-V, Honda City dan Honda lainnya ya, yang ada fitur Honda Sensing ya. Jadi inilah adalah tutorial pertamanya. Jadi yang pertama sekali itu posisi mobil harus jalan ya, posisi mobil harus jalan. Berarti harus di posisi D ya, harus posisi D tuh, harus posisi D. Lalu tekan tombol main, kita tekan dulu ya, main. Oke, sudah muncul itu ya, tulisan ACC LCAS itu kalau ditekan main, cara mengaktifkannya main. Lalu tekan tombol press plus atau minus set, atas bawah ini ya, salah satu saja. Mau tambah bisa, kurang juga bisa, salah satunya bisa. Habis posisi D, main, tekan ini salah satunya, dia akan mengikuti mobil di depan. Oke, setelah mengikuti mobil di depan, jadi nanti dia ada di sini ya, di sini nanti ada bar ya, berbentuk seperti ini, bar seperti ini. Jadi dia itu nanti artinya kalau barnya banyak itu mobil kita jaraknya jauh, mengikuti tapi jaraknya jauh. Kalau barnya satu, saya buat satu ya, tekan aja lagi, tekan seterusnya sampai dia berubah satu, itu akan mengikuti dalam jarak yang dekat ya, jarak dekat. Jadi kalau mobil di depan itu menghilang, belok kanan belok kiri ya, mobil depan belok kanan belok kiri, dia akan mengikuti mobil atau kendaraan yang ada selanjutnya, yang ada muncul di depannya. Pokoknya di depan lah ya, mobil penggantinya. Oke. Dan kalau ditekan rem, atau cancel, dia akan hilang ya. Cara mematikannya tekan aja main lagi seperti ini. Oke, mengaktifkannya main, set atau rest. Oke, kita coba langsung ya. Seperti ini, kita matikan dulu. Ini contoh kecilnya ya, nanti saya akan contohkan di jalan raya. Oke, pada posisi D saya jalan.
Oke, ini posisi D. Lalu saya tekan ini main. Oke, sudah aktif main. Lalu saya tekan set atau rest. Set. Oke, sudah mengikuti mobil depan. Jadi ini barnya dia dekat. Saya coba jauh ya. Saya tekan lagi. Nah, ini jauh. Ini jauh. Tekan lagi. Jauh dekatnya bisa disetel. Nah, itu mobil tadi hilang, dia belok, dia kotak-kotak, dia akan mengikuti mobil yang di depannya nanti. Saya tekan lagi jarak dekat. Oke. Dia masih mengikuti nih. Kalau kotak ini masih mengikuti tapi masih jauh ya. Mobilnya belum muncul. Nanti dia kalau sudah dekat. Jadi kecepatan kita itu 30, harus kecepatan kita di atas dari 31 nih mobil depan. Kecepatannya mobil depan itu 31. Kita harus di atasnya supaya cepat ya. Saya tambahkan dengan tombol tambah ini. Oke, seperti itu, cepat ya. Jadi jalan sendiri tanpa digas, dia bisa ngerem sendiri ya. Mobilnya akan ngerem sendiri. Oke, ngerem sendiri dan maju sendiri mengikuti mobil depan. Nah, ini berhenti, dia akan berhenti. Kalau berhentinya lama, dia akan titik-titik ya, akan titik-titik dan tidak akan mengikuti kembali, harus kita gas kembali. Oke, sudah mengerti ya. Ini contoh dari fitur adaptive cruise control Honda Sensing yang contoh kecilnya. Saya akan praktekkan langsung ke jalan raya, di jalan tol. Oke. Honda Sensing, pokoknya kecepatan mobil depan 108, ini 110 kecepatan mobil depan. Nah, kita nih 113. Nah, ini yang depan. Angka yang besar tuh mobil depan, angka yang kecilnya saya. Jadi ini tidak akan nabrak, ya. Kalau di rem dia hilang. Honda Sensingnya batal, di rem atau cancel dia akan hilang. Kalau digas dia tidak akan hilang, digas dia akan menambah kecepatan. Jadi misalkan di depan mobil depan kan mengikuti mobil depan, misalkan mobil depan ini berbelok, dia otomatis berbelok, jadi hilang kan, dia otomatis mengikuti mobil yang nampak lah, yang nampak ya, mobil yang penggantinya gitu ya. Ini rem ini. Oke, tidak ada injak-injak gas. Kalau setir ya masih lah ya, setir masih kita pegang, semakin kencang ya. Pakai Honda Sensing. Udah lama saya tidak pakai Honda Sensing. Mantap ya. Pakai Honda Sensing di jalan tol. Mantap kali. Gak pegel ini. Kalau gini mau berapa kilo pun tidak akan pegel. Ya, hanya ngikuti mobil depan saja. Kalau yang ada mobil di belakang ngedim pengen motong, kita bisa gas, kita bisa injak pedal gas, dia tidak akan hilang Honda Sensingnya, akan menambah kecepatan. Tapi kalau kita rem dia akan hilang ya. Di rem atau pencet cancel ini, tombol cancel, dia akan hilang. Dia ngerem sendiri nih. Ngerem sendiri nih, mengikuti mobil di depan. Honda Sensing, mantap ya. Jadi kecepatan kita jangan di bawah kecepatan mobil depan. Ini 90 kecepatan mobil depan, jadi jangan di bawahnya, usahakan di atasnya. Seperti itu. Jadi jangan terlalu jauh ya, misalkan ini kan 87, ini saya 117, nanti soalnya tiba-tiba kencang, dia akan kencang otomatis tiba-tiba. Seperti itu ya, Honda Sensing.
kan dia kencang, dia ikut, saya pun ikut kencang. Pokoknya batas saya itu 117. Oke, ada mobil di belakang. Oke, kita rem ya teman-teman ya, kita rem saja ya, hilang ya, kita cancel. Ini nampaknya udah mulai ya. Oke, ini ada Innova lagi main ini. Oke, kita coba ya. Saya coba lagi ya, ada sensing ya. Bentar, jangan terhalangi. Ini Innova ini mobilnya apa ya, raja jalanan ya. Ya, kita kasih poin dulu. Saya pakai Honda Sensing lagi. Sap. Kita pakai Honda Sensing lagi ya. Oke, ikut. Jadi makin tinggi. Ya, coba 100 saja. Jadi kalau cruise control dia kan, cruise control hampir sama seperti ini. Cruise control dia kecepatan misalkan 100 ya tetap 100 saja. Nah ya, ada mobil 100 ya 100 saja. Ada mobil nanti motong, kita kan ngerem itu. Kalau ngerem ya otomatis hilang ya. Kalau ini ya tidak, ini mengikuti mobil depan. Dia ngerem, kita ngerem, dia kencang, kita kencang. Kita hanya setel di tambah kurangnya saja ya kecepatan kita ya. Nah ini. Jadi enak lah pakai Honda Sensing. Mantap. Ya teman-teman, kita gas ya. Oke. Kita matikan, cancel Honda Sensingnya, kita matikan. Kita gas.
daerah padat. Teman-teman, yang kedua itu adalah fitur brake hold ya. Jadi di saat macet seperti ini ya, ini saya masih netral ya, tidak perlu ke ND capek ya. Aktifkan saja fitur brake hold, lalu kita ke D. Oke, ke D. Jadi ini saya gas ya, sehingga muncul itu tanda brake hold-nya warna hijau kotak itu ya. Jadi kalau kita gas lalu kita rem sampai kandas, dia akan berhenti sendiri seperti ini ya. Saya rem. Nah, kalau kita remnya tidak kandas, dia masih jalan, kita gas masih jalan. Nah, seperti ini. Ini kandas, ini berhenti kan, posisi berhenti, ini masih jalan. Ini belum kandas, ini saya rem, masih jalan. Oke, nanti kalau berhenti dia sepertinya. Nah, ini sudah berhenti, saya tekan kandas. Nah, itu muncul huruf A, dia akan berhenti sendiri. Ini posisi D, ini bertahan sampai 15 menit. Jadi kalau mau jalan tinggal gas lagi. Oke, saya gas saja lagi. Nah, ini akan jalan. Kita rem lagi sampai kandas, sampai muncul huruf A. Nah, itu muncul, dia akan berhenti sendiri ya. Ini masih di posisi D, tidak perlu ke ND ya, capek ya. Tetap saja sini di posisi D. Jadi sangat memudahkan fitur ini brake hold ya, sangat membantu sekali di saat kita macet-macetan. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi begitu saja video saya kali ini tentang fitur adaptive cruise control with LSF dan fitur brake hold yang saya gunakan saat macet-macetan dan di luar kota ya, di jalan tol. Oke, kita akan berjumpa kembali di video menarik lainnya seputar mobil bersama Bang BS Channel. Sampai jumpa.